Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Jumpa kembali dengan Ibu Caturheni. Yang kali ini kita akan membahas pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS untuk kelas 9 di semester 1, yaitu di tema 1 berdasarkan kurikulum Merdeka, yaitu tentang manusia dan perubahan. Ini kita ada beberapa subbab, yaitu diantaranya ada perubahan sosial, kemudian ada juga subbab perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi, kemudian ada juga globalisasi, dan ada juga kearifan lokal. Nah, khusus untuk video ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Yang dimaksud dengan perubahan sosial, jadi perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, dan fenomena perubahan sosial mulai dipelajari seiring dengan ketertarikan manusia untuk dapat memahami hakikat kehidupannya sebagai makhluk sosial yang selalu mengalami perubahan. Perubahan sosial diidentifikasi dari aspek-aspek sosial yang dapat diamati, seperti perubahan dalam penampilan pola perilaku, lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, nilai-nilai sosial, dan lain sebagainya. Bagaimana bentuk dan contoh perubahan sosial? Yang pertama, kita dapat menggolongkan perubahan sosial berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu dibagi ke dalam perubahan sosial yang berlangsung secara lambat atau evolusi, dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau revolusi. Evolusi yaitu perubahan yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup lama, atau rentang waktu hingga ratusan tahun hingga ribuan tahun mendatang. Contohnya yaitu perbedaan karakteristik antara masyarakat pesisir yang berinteraksi dengan orang asing dan masyarakat yang tinggal di pedalaman yang jauh dari pusat keramaian. Sedangkan revolusi adalah perubahan secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat. Perubahan ini seringkali dipicu karena penemuan baru atau sebuah peristiwa besar yang berlangsung di masyarakat. Contoh revolusi yaitu revolusi sekitar abad 18 Masehi di Eropa, yaitu setelah ditemukannya mesin-mesin produksi yang memungkinkan dibuatnya sebuah barang secara massal, cepat dan efisien. Peristiwa yang disebut revolusi industri ini menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap masyarakat dalam bekerja dan memenuhi kebutuhannya. Kemudian penggolongan perubahan berdasarkan cakupannya ini dibagi ke dalam perubahan besar dan perubahan kecil. Perubahan kecil yaitu perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupannya saja. Perubahan kecil ini tidak berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial yang ada di dalamnya. Contohnya yaitu perubahan yang terjadi di suatu wilayah pemukiman tertentu, seperti ketika sebuah pasar dibangun di satu pemukiman yang sebelumnya tidak memiliki pasar. Kemudian contoh lainnya yaitu perubahan model rambut terkini hanya terjadi pada aspek mode saja. Sedangkan perubahan besar yaitu perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau aspek kehidupannya. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial yang ada di dalamnya. Contohnya yaitu upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa setelah kemerdekaan. Titik pembangunan tersebut
berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, transportasi, teknologi, dan lain sebagainya. Adapun perubahan jika digolongkan berdasarkan perencanaannya, maka bisa dibagi ke dalam perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pihak tersebut biasanya disebut dengan agen perubahan atau the agent of change. Contohnya yaitu adanya gerakan untuk menggunakan kantong belanja berbahan kain untuk mengurangi produksi sampah plastik. Gerakan ini dipelopori oleh agen perubahan yang memperjuangkan kelestarian lingkungan alam di bumi. Kemudian perubahan yang tidak direncanakan yaitu perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat dan biasanya terjadi akibat adanya bencana alam sebagai dampak dinamika geografis atau bencana sosial sebagai dampak dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Contohnya, bencana tsunami di suatu wilayah mengakibatkan rusaknya pemukiman penduduk serta berbagai sarana prasarana yang dimilikinya. Dampaknya, masyarakat kehilangan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan harus kehilangan tempat tinggal dan juga tempat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berikutnya adalah penggolongan perubahan berdasarkan arah perkembangannya. Ini dibagi ke dalam perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres yaitu perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Contohnya yaitu berubahnya pola pikir dan kesadaran masyarakat yang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan perubahan regres yaitu perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Contohnya yaitu perubahan kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zaman. Jika zaman dahulu masyarakat terbiasa hidup berdampingan dengan alam sehingga bisa melestarikan alamnya. Namun di zaman sekarang masyarakat malah lebih banyak yang tidak memperdulikan kelestarian alam dan melakukan banyak pencemaran lingkungan. Dan kita akan membahas apa penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial ini disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, yang terdiri dari perkembangan jumlah penduduk, kemudian munculnya penemuan baru, dan juga terjadinya konflik dalam masyarakat. Faktor eksternal yaitu faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat, yang terdiri dari interaksi dengan lingkungan alam dan juga interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Lalu, bagaimana dampak perubahan sosial? Perubahan sosial mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif diantaranya yaitu terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka, dan juga terbukanya mobilitas sosial, dan juga bisa meningkatkan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya kesenjangan sosial, yaitu ketidaksetaraan kemampuan secara signifikan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga munculnya perilaku negatif di masyarakat. Kemudian faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku negatif di masyarakat diantaranya yaitu 1. Faktor pergeseran nilai dan norma. Misalnya berubahnya sikap kebersamaan atau gotong royong menjadi sikap individualistis atau tidak memperdulikan orang lain. 2. Yaitu faktor desakan kebutuhan ekonomi. Contohnya terjadinya tindak penipuan, pencurian, atau premanisme.
Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor gaya hidup, di mana gaya hidup yang salah dapat memicu perilaku negatif di masyarakat. Masyarakat yang mempunyai standar hidup yang tinggi namun dibarengi dengan kemampuan ekonomi yang rendah juga memicu tindakan penipuan dan pencurian. Nah, setelah tadi kalian mempelajari materi tadi, sekarang silakan kerjakan tugas di bawah ini. 1. Jelaskan pengertian perubahan sosial. 2. Sebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial. 3. Sebutkan faktor internal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. 4. Sebutkan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. 5. Jelaskan proses terjadinya perubahan sosial. 6. Sebutkan dampak positif adanya perubahan sosial. 7. Sebutkan dampak negatif dari adanya perubahan sosial. 8. Sebutkan ciri-ciri perubahan evolusi. 9. Sebutkan jenis-jenis penemuan baru. 10. Jelaskan konflik dari bentuknya. Apakah yang dimaksud perubahan revolusi? Jelaskan. 12. Berikan contoh perubahan revolusi. 13. Berikan contoh perubahan evolusi. 14. Apakah yang dimaksud perubahan progres? Berikan contohnya. 15. Apakah yang dimaksud perubahan regres? Berikan contohnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.